Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Di hari yang istimewa ini, hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah mati bagi kita. Dia yang telah bangkit bagi kita. Dan dia yang naik ke surga. Untuk mempersiapkan tempat yang paling indah bagi kita umatnya. Mari kita tinggikan namanya. Mari kita muliakan Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Engkau yang begitu sempurna Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu dahsyat Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami Tuhan dengan pengorbanan-Mu yang sempurna. Mengucap syukur Bapa yang baik. Mengucap syukur Tuhan Yesus. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Layakkan kami memuji memuliakan Engkau saat ini Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan
dibangkitkan jadi raja. Sekali lagi katakan mulia. Mulia, Sembah Raja mulia. sembah Raja mulia. Bagi Yesus, Bagi Yesus, puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaanmu. agung kerajaannya. Dari surga Dari surga datang untuk setiap umatnya. kita puji, kita tinggikan namanya Yesus Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, Sembah Raja mulia. sembah Raja mulia. Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Haleluya Yesus. Benar Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Engkau yang telah mati bagi kami. Engkau yang telah bangkit bagi kami. Dan Engkau Tuhan yang naik ke surga. Untuk kami semua. Menyelamatkan hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna Yesus Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Inilah hati kami. Inilah hidup kami Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Saatnya kita menerima firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya. Shalom, saudara dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tentunya sukacita Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Tentunya damai sejahtera Allah yang akan selalu meresap dan selalu ada dalam hati dan kehidupan kita. Baiklah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus yang akan selalu membuat kita memberikan pencerahan yang baru setiap apa yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Sama-sama mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang dalam surga, kami bersyukur buat hari yang begitu indah ini Tuhan, dapat kami nikmati bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami masih bisa merayakan hari untuk kenaikan Tuhan Yesus ke surga Tuhan, di mana kami boleh dapat mengingatnya setiap apa yang telah Kau perbuat atas kehidupan kami, setiap umat-Mu di seluruh dunia ini Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah kondisi ini Tuhan, kami masih dapat perlindungan daripada Engkau Tuhan, kami dapat sertai oleh kasih-Mu Tuhan. Kami tidak terlepas apa yang namanya anugerah yang begitu besar atas hidup kami Tuhan. Pimpin hati setiap kami ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin.
Sekali lagi shalom, saudara yang kasih Tuhan. Ada satu firman Tuhan ingin saya bagikan ketika kita sama-sama tahu pada hari ini pasnya kita merayakan hari di mana Yesus terangkat ke surga. Setelah 40 hari dia bangkit, dia masih punya waktu untuk bertemu dengan ibunya, dia masih punya waktu untuk bertemu dengan murid-muridnya. Tapi ada satu momen yang terpenting saudara. Ketika Yesus sebelum terangkat ke surga, dia menghampiri murid-muridnya. Dia tahu pada saat itu murid-muridnya sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kegelisahan atau keputusasaan karena gurunya yang mereka teladani is gone, sudah tiada, sudah nggak ada, saudara. Tapi ketika Yesus datang menghampiri muridnya, saudara, apa yang Yesus katakan pertama kali ketika Yesus datang ketika murid-muridnya berkumpul? Yesus berkata, Shalom alaihim, damai sejahtera bagi kamu. Yesus tidak mengatakan apa-apa dulu saudara. Yesus tidak memberikan perintah apa-apa dulu kepada murid-muridnya. Yang dia katakan adalah pertama kali ketika bertemu dengan muridnya, Shalom alaihim, damai sejahtera aku berikan kepada engkau. Yesus tahu keadaan muridnya pada saat itu saudara. Yesus tidak segera memberikan perintah yang baru kepada muridnya saudara. Yesus memberikan damai. Yesus memberikan sukacita. Yesus memberikan ketenangan saudara. Nah pada kondisi pada saat ini pun damainya Tuhan, damainya Allah tidak pernah berhenti ketika berada dalam murid-muridnya bersama dengan murid-muridnya sampai sekarang. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam hati kita. Selalu ada Tuhan berikan ketika kita membutuhkan saudara. Kita mungkin saat ini dalam keadaan khawatir, bimbang, kegelisahan, situasi yang tidak menentu mungkin dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, apapun mungkin studi kita saudara. Tapi ketika Tuhan berkata, damai sejahtera Allah menyertai engkau, bagi engkau, kita akan hidup tenang, kita akan hidup damai saudara. Kita nggak akan bisa melakukan apa-apa dengan baik, kita nggak akan bisa melakukan apa-apa dengan benar apabila hati kita ketika gundah gelisah saudara. Kita akan melakukan hal yang baik, hal yang benar dalam pekerjaan kita apabila kita sudah punya hati yang damai. Karena kita percaya saudara, dengan hati yang damai, hati yang penuh dengan sukacita saudara, kita dapat melakukan pikiran-pikiran yang positif saudara. Kita akan dapat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan dan hal yang benar saudara. Kita nggak mungkin melakukan hal yang positif, kita nggak mungkin berpikir pikiran yang positif apabila hati kita nggak tenang, apabila hati kita nggak damai saudara. Makanya firman Tuhan dengan jelas memberikan janji kepada kita, damai sejahtera akan menyertai kita semua. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, biarlah damai sejahtera Tuhan ada dalam hati saya, ada dalam hati saudara. Ada satu firman Tuhan yang ingin saya bagikan, sama-sama kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Lukas 24 ayat 50 sampai ayat ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah saudara. Ada yang menarik dalam nats Alkitab yang sudah kita bacakan, kita perhatikan dalam ayat yang ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ketika Yesus sedang memberkati murid-muridnya saudara, tiba-tiba Yesus berpisah dengan mereka, tiba-tiba Yesus terangkat ke sorga. Yesus belum selesai memberkati mereka saudara. Yesus belum berhenti, Yesus belum berkata amin saudara. Tapi ketika Yesus memberkati mereka, tiba-tiba Yesus terangkat ke surga saudara. Yesus berpisah dengan mereka, dengan murid-muridnya. Artinya apa saudara? Dari Yesus memberkati murid-muridnya terangkat ke surga sampai sekarang, Yesus tidak pernah berhenti untuk memberkati kita semua saudara. Berkatnya selalu mengalir, berkatnya tetap terus untuk kita semua, gak pernah berhenti saudara. Sampai saat ini ketika kita setia menjadi orang-orang yang percaya, berkat Tuhan pun akan tetap mengalir buat kita semua.
Karena Yesus pada saat itu, dia belum berhenti untuk mengatakan berkat tersebut. Selagi dia memberkati murid-muridnya, Yesus tiba-tiba terangkat, saudara. Artinya berkat itu tetap tercurah untuk para muridnya, saudara. Pada saat itu dan sampai saat ini berkat Tuhan terus tercurah untuk kita semua, saudara. Ada dua hal yang ingin saya bagikan pada pagi ini, saudara. Momen kenikahan Tuhan Yesus, di mana Yesus memberikan janji dan perintah, saudara. Janji dan perintah ini saling berkaitan satu dengan yang lain, saudara. Yang pertama, Yesus memberikan janji kepada kita semua, kepada murid-muridnya pada saat itu, saudara. Kita lihat dalam nas Alkitab, saudara. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bayangkan, Yesus ngomong kepada kita semua. Dia memberikan janji. Dia ngomong apa, saudara? Saya akan minta kepada Bapa. Wah, itu pernyataan yang luar biasa, saudara. Bayangkan, kalau kita hidup di Indonesia ini, ada seorang yang kenal dengan presiden, tangan kanan presiden, dan dia berkata, oke, saya akan berkata kepada presiden, saya akan minta sesuatu kepada presiden untuk engkau. Betapa bahagianya orang itu, saudara. Demikian kita, saudara. Ketika Yesus ngomong kepada kita semua, saya akan memberikan, saya akan minta kepada Bapa. Minta apa, saudara? Seorang penolong kepada kita semua. Yesus memberikan janji kepada kita, saudara. Dan kita tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika Yesus mau melangkah, ketika Yesus berkata, dia tidak pernah bermain-main dengan kita, saudara. Ketika kita serius, Yesus lebih serius untuk kita, saudara. Dia minta seorang penolong kepada Bapa di surga untuk memberikan kepada kita, saudara. Yesus tidak pernah meninggalkan kita semata-mata di dunia ini, saudara. Dia meninggalkan, tapi dia mewariskan sesuatu yang berharga, yaitu seorang penolong buat kita semua. Kenapa seorang penolong, saudara? Yesus katakan. Karena Yesus tahu kita hidup di dunia ini tidak bisa berjalan sendirian. Yesus tahu, saudara, kita hidup di dunia ini bahwa dunia ini makin hari makin bertambah jahat. Makanya Yesus memberikan seorang penolong untuk membimbing kita, saudara. Siapa penolong tersebut? Dia adalah Roh Kudus. Roh Kudus bukan sesuatu yang tidak bisa kita rasakan, tapi sesuatu pribadi, saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan seorang penolong. Yaitu seorang pribadi yang bisa diajak ngobrol, saudara. Yang bisa diajak bicara. Seorang pribadi yang bisa mendengar. Seorang pribadi yang bisa bicara kepada kita. Seorang pribadi yang mau membimbing kita, saudara. Itu seorang penolong, saudara. Itu Roh Kudus yang Bapa kasih kepada kita. Kita percaya tanpa Roh Kudus pelayanan kita tidak akan bisa berdampak buat orang lain. Kehidupan kita tanpa Roh Kudus, kehidupan kita tidak bisa berdampak buat orang lain, saudara. Dengan adanya Roh Kudus dalam hati kita, kita tahu, kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Segala keputusan kita, disitulah hikmat yang Tuhan kasih melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara. Makanya kita perlu Roh Kudus. Tuhan janjikan Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Tuhan sudah kasih. Roh Kudus tinggal dalam hati saudara, dalam hati saya. Tapi bagaimana kita meresponi ketika Roh Kudus berbicara dalam hati kita, saudara? Moga kita meresponi ketika Roh Kudus berbicara. Kita mendengarkan dan kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan lagi, saudara. Hal yang kedua, saudara, selain Yesus memberikan janji, Yesus pun memberikan perintah kepada kita. Dalam Matius 28 kata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan
Ajarlah mereka seperti yang kau lakukan, segala apa yang telah kuperintahkan kepada engkau. Di sini saya tekankan saudara, ada satu kata kunci, yaitu murid saudara. Kita nggak bisa memuridkan orang lain tanpa terlebih dahulu kita menjadi seorang murid saudara. Ada beberapa banyak kriteria murid menurut firman Tuhan, menurut Alkitab saudara. Tapi ada satu yang ingin saya bagikan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dalam Yohanes pasal yang ke-8 saudara. Yohanes 15 pasal yang ke-8. Yohanes 15 ayat ke-8 saudara. Di situ dikatakan jika kita berbuah banyak, kita disebut sebagai murid saudara. Dengan berbuah kita dikatakan seorang murid saudara oleh Yesus. Bagaimana kita memuridkan orang lain saudara? Kita hanya menunjukkan buah kita saudara. Supaya orang lain melihat segala kebaikan kita saudara. Apa yang dampak dari kehidupan kita saudara? Apa yang mempengaruhi dari kehidupan kita? Apakah hal yang baik? Apakah hal yang buruk saudara? Ketika Roh Kudus ada tinggal dalam hati kita, percayalah segala sesuatu yang baik akan terpancar dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi buah, itu akan menjadi keteladanan, itu akan menjadi saksi bagi orang-orang banyak, orang lain yang belum mengenal Kristus. Orang lain sehingga melihat ada kebaikan dalam hati kita, ada kebenaran dalam perbuatan kita saudara. Jelas firman Tuhan katakan saudara, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu saudara. Firman Tuhan tidak berkata, ajarlah mereka untuk mengerti, tidak. Ajarlah mereka untuk memahami, tidak. Ajarlah mereka untuk menghafal, tidak. Tapi firman Tuhan katakan, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu apa yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan. Kita sama-sama percaya bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan adalah berdatangkan kebaikan, saudara. Firman Tuhan juga Yesus pernah berkata dalam kitab Matius, saudara, bijaklah kita berbuat, kita melakukan segala sesuatu harus bijak, saudara. Karena dengan bijak, disitulah kita menjadi seorang pelaku firman Tuhan. Bukan sekedar mendengarkan firman Tuhan. Karena ada dua jenis manusia, saudara, yang firman Tuhan katakan. Manusia yang bodoh atau manusia yang bijaksana. Orang yang bodoh adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi nggak melakukannya, saudara. Dia tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Tapi orang yang bijaksana, dia mendengarkan firman Tuhan, tapi mau melakukannya, saudara. Karena pengikut Kristus atau murid Yesus, Yesus katakan, dia adalah orang yang mau menyangkal dirinya dan memikul salibnya, saudara. Mau nggak kita sebagai murid Yesus menyangkal diri kita, memikul salib kita saudara sendiri, sebelum kita mengabarkan kebaikan untuk orang lain? Itu adalah sebuah proses, saudara. Kalau kita mau dibentuk oleh sebuah proses, dan kita menjadi hasil yang ingin Tuhan inginkan, saudara, otomatis apa yang kita kerjakan, apa yang kita perkatakan, saudara, itu akan membuahkan hasil untuk memberkati orang lain. Kita nggak harus hafal dulu ayat-ayat firman Tuhan, saudara. Kita nggak harus jadi seorang pendeta dulu untuk mengabarkan Injil. Jadilah saksi, saudara. Hidup dalam keteladanan kita, saudara. Di situ orang akan melihat ada kasih dalam hati kita, saudara. Karena orang melihat sesuatu yang kelihatan terlebih dahulu, saudara. Apa yang kelihatan? Sikap kita. Apa yang kelihatan? Tindakan kita. Ketika orang melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, saudara, saya percaya otomatis orang tersebut mau melakukan hal tersebut. Itulah, saudara, ketika Yesus memberikan perintah dan janji, dia tidak sekedar memberikan perintah, tapi janji pun dia genapi, saudara, untuk memberikan kemampuan kepada orang-orang percaya supaya bisa melakukan perintahnya dengan baik. Karena dengan janji tersebut merupakan sebuah kuasa,
sehingga orang tersebut dapat melakukan perintah Tuhan, saudara. Karena tanpa kuasa kita nggak mungkin melakukan segala sesuatu perintah Tuhan. Karena kita perlu kuasa. Karena dalam mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik, sukacita, saudara, jadi seorang teladan, jadi seorang figur, saudara, butuh peperangan, saudara. Firman Tuhan jelas, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan peperangan, saudara? Bagaimana kita bisa menang untuk melakukan peperangan di udara kalau kita nggak punya kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, saudara? Banyak peperangan-peperangan yang harus kita menangkan, saudara. Tapi janji Tuhan akan menyertai kita, saudara. Itulah janji Tuhan. Tidak pernah muluk-muluk, saudara. Tapi kalau kita mau, kita bersedia, saudara, menjadi alat kerajaannya untuk mengabarkan kabar baik lewat hidup kita, saudara, lewat keteladanan kita, saudara, otomatis orang akan melihat kebaikan Yesus dalam diri kita dan kita mengajarkan hal-hal yang baik. Itulah, saudara, firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini. Biarlah firman yang kita dengar, saudara saya menjadi orang yang bijak, gak hanya mendengarkan, tapi kita sama-sama mau melakukan firman Tuhan. Seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu, saudara. Ketika rumah ini tertimpa sesuatu, dihantam sesuatu, rumah ini akan tetap berdiri kokoh, saudara. Kan di atas batu karang yang teguh, itu firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa, Allah Yesus, Roh Kudus, kami sungguh berterima kasih pada saat ini, Tuhan. Kami percaya sebelum Kau pergi, Tuhan, meninggalkan dunia ini, Tuhan, Engkau memberikan kuasa kepada kami, Tuhan. Kau memberikan kami seorang penolong, pribadi seorang penolong, Tuhan, yang memampukan kami untuk menjalankan segala perintah Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami dimampukan oleh Engkau, Tuhan. Karena kami tahu seorang penolong, yaitu Roh Kudus, sudah tinggal dalam hati kami, Tuhan. Mampukan kami semua, Tuhan, dan jadikan kami orang-orang yang bisa meneladani orang lain. Karena kami adalah murid Engkau, Tuhan, murid yang mau dibentuk dalam segala proses, yang akhirnya kami bisa berbuah dan mendatangkan berkat buat orang lain. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini, Tuhan, bukan sekedar logos, bukan sekedar apapun tulisan yang kami dengar, tapi menjadi rema buat kami semua, Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya, Tuhan, kami dapat mengalaminya, Tuhan, apa yang Kau sampaikan pada hari ini, Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah damai sejahtera-Mu, Tuhan, menyertai kami semua, Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur, sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. RPG Keluarga Mandiri. RPG Keluarga Mandiri adalah rumah pengembalaan yang hanya dihadiri oleh anggota keluarga sendiri. RPG Keluarga Mandiri akan dipimpin oleh kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga. RPG Keluarga Mandiri dilaksanakan sesuai dengan waktu yang disepakati oleh anggota keluarga. Untuk bahan sharing akan dibagikan oleh pengurus gereja melalui WhatsApp. Bagi jemaat yang terbeban untuk mendukung pelayanan GKNS, dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Tuhan Yesus memberkati.